Selamat malam Amanginang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kembali kepadamu ya Bapa, Allah kami yang agung. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Engkau yang menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Malam hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai memimpin kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kepada jemaat Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seseorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh malaikat datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Philadelphia didirikan oleh para penduduk Pergamus. Komunitas itu dibangun di suatu daerah perbatasan sebagai pintu gerbang menuju bagian tengah dari dataran tinggi Asia Kecil. Penduduk Philadelphia mengusir orang-orang barbar dari wilayah itu dan memasukkan budaya dan bahasa Yunani. Kota ini hancur karena gempa bumi pada tahun 17 Masehi. Dan gempa-gempa susulan membuat penduduk itu begitu cemas, sehingga sebagian besar dari mereka tinggal di luar perbatasan kota. Kunci Daud melambangkan otoritas Kristus untuk membuka pintu kerajaannya. Pada masa depan, setelah pintu dibuka, tidak seorang pun bisa menutupnya. Keselamatan sudah pasti. Begitu pintu ditutup, tidak seorang pun membukanya. Penghukuman sudah pasti. Beberapa orang beranggapan bahwa aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Berarti akan bertahan. Akan ada suatu masa kesukaran besar pada waktu yang akan datang, di mana orang percaya sejati akan bertahan. Orang lain menafsirkan kalimat ini berarti bahwa gereja akan mengalami masa kesusahan dan bahwa Allah akan memelihara mereka untuk tetap kuat di tengah-tengah masa tersebut.
Beberapa orang yang lain juga beranggapan bahwa ini mengacu pada masa kesukaran besar pada umumnya. Penderitaan gereja sepanjang zaman. Kita tidak bisa menafsirkan dari ayat ini kapan atau berapa lama orang-orang Kristen akan mengalami hari pencobaan. Saat ini jutaan orang Kristen menderita dan mati di tangan tiram-tiram fasik di seluruh dunia. Bagi mereka, hari pencobaan ini telah dimulai. Kapanpun orang-orang Kristen menderita, Kristus menjanjikan perlindungan bagi jiwa kekal mereka. Ini dapat kita baca di Lukas 21 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Umat Kristen memiliki karunia, kemampuan, pengalaman, dan kedewasaan yang berbeda-beda. Allah tidak mengharapkan kita semua berkeadaan sama dan bertindak sama. Tetapi Dia mengharapkan kita memegang teguh apa yang kita miliki. Bertekun dalam menggunakan kemampuan kita demi Dia. Jemaat Philadelphia dipuji karena usaha mereka untuk taat. Dapat kita baca di ayat yang ke-8, dan didorong untuk berpegang teguh pada kekuatan apapun yang mereka miliki. Ada mungkin seorang yang baru percaya dan merasa bahwa iman dan kekuatan rohani Anda kecil. Pakailah apa yang Anda miliki untuk hidup bagi Kristus, maka Allah akan memuji Anda. Yerusalem baru adalah tempat tinggal masa depan dari umat Allah. Itu dapat kita baca di Wahyu 21 ayat 2. Kita akan mendapat kewarganegaraan baru dalam kerajaan Allah pada masa depan. Segala sesuatu akan baru, suci, dan aman. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami atas anugerah-Mu dan atas firman-Mu malam hari ini. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan hati kami untuk berpegang padamu. Dan ada apa yang ada pada kami, itulah yang kami pegang untuk memuji dan tetap kokoh dalam iman kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sonang rohaku di bain debata soolo mabiar bea laing tong mamarin deau aleluya tusuki konda siana Madabu rohaki Madabu rohaki